dia minta tolong, itu keadaan pintunya dikunci. Keadaan pintunya dikunci. Cuman kalau dulu tuh jendela kamarnya dia kebetulan dia itu kamarnya di depan, di kamar depan. Jadi ini garasinya dia. Ini kamar ada jendelanya. Jendelanya itu masih kayak zaman dulu yang masih buka kayak gini, yang kecil-kecil tuh. Oh, jendela satuan itu ya? Satuan kayak gitu. Itu bisa dicongkel kan. Iya. Di situ pas dia intip itu jadi itu bang. Jadi Pak RT sama RW-nya itu ngelihat itu anaknya yang laki-lakinya di bawah, Ibu Ratna itu di atas bang. Jadi udah nggak pakai pakaiannya, udah nggak ada, udah telanjang lah, udah telanjang bulat. Jadi RT-nya itu langsung buru-buru ngambil selimut ya, bukan selimut kayaknya, ngambil spray yang di dekat situ buat nutupin. Buat nutupin. Sambil diinterogasi kan juga ini bapak-bapak juga rada canggung ya, karena kan keadaannya kan lagi bugil begitu ya, lagi berhubungan intim. Dipanggil lah ibu-ibu pengurus, ibu-ibu PKK lah, dipanggil lah buat interogasi nih. Terus juga pas dicek itu juga ternyata anaknya itu udah nggak bernyawa bang situ bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Pada malam kali ini gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita tragis nih antara hubungan ibu dan anak. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Johan. Selamat malam bang. Apa kabar Bang Johan? Baik. Alhamdulillah. Sehat Bang Johan ya? Sehat. Kesibukannya masih apa nih sekarang? Paling kerja sih bang. Kerja. Pulang kerja, istirahat di rumah. Pulang kerja kita bantu channel juga bang. Oh, bantu channel juga bang. Iya. Apa tuh bang? Gue boleh tahu channel bang? Channelnya ada channel Jelajah Malam sama Kota Mistis bang. Jelajah Malam dan Kota Mistis. Iya. Abang sebagai apa di situ bang? Sebagai krunya juga. Oh, sebagai krunya juga Iya. nih. Oke, nanti habis nonton ini langsung aja bang datang kunjungi ya YouTube. Boleh ya. Bang Johan, thank you banget nih udah datang kemari dan mau menceritakan sebuah pengalaman atau cerita tragis nih bang. Iya. Ini kejadian di tahun 99 bang. Iya. Tadi gue sempat dengar ceritanya ini antara hubungan ibu dan anak yang melakukan hubungan intim dan akhirnya gancet bang. Iya. Pada saat kejadian itu juga ditemukannya juga si korban yang laki-laki ini, anaknya ini sudah nggak bernyawa bang. Innalillahi. Pas diketemukan laki-lakinya ini meninggal bang. Iya. Dan ibunya ini? Ibunya masih hidup. Ibunya masih hidup. Masih hidup. Sampai sekarang masih hidup juga bang? Sekarang itu udah almarhum juga bang. Wah. Sebulan kemudian dia. Sebulan kemudian? Sebulan kemudian dari kejadian itu, ibunya itu. Pasti teman-teman semua udah pada penasaran nih apa yang bakal diceritain sama Bang Johan nih pada malam kali ini ya Bang ya. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di follow Instagram Besok Pagi karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang memang menjadi narasumber kayak Bang Johan pada malam kali ini bisa juga nih langsung di DM aja di Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi diawalin seperti ini bang. Jadi dulu itu di kawasan pemukiman
yang saya tempat tinggal, itu dulu emang kekayaan masih sepi bang, masih banyak rumah-rumah yang kosong. Masih kebanyakan tuh pasangan-pasangan yang pada baru nikah pindah ke situ. Terus yang dari Jakarta pindah ke daerah tersebut karena di Jakarta mungkin udah dijual atau kena gusuran. Itu kejadiannya saya umur sekitar 10 atau 11 tuh bang. Jadi lagi masih SD lah itu kejadiannya. Jadi ini beda RT, cuman nggak terlalu jauh, beda berapa gang tuh, nggak terlalu jauh. Ini baru masuk memang ada orang pindahan. Orang pindahan ini itu ibu, anak sama suaminya 3 orang datang ke situ. Cuman ini ibunya itu masih kelihatan masih muda. Ibu ini masih kelihatan masih muda, sekitar 30-an tahun ke atas. Cuman yang anehnya nih anaknya nih udah umuran 20-an, itu udah lumayan besar. Udah lumayan besar. Udah dewasa lah ya. Udah dewasa. Jadi akhirnya kayak dia tinggal di situ, ini kita akhirnya juga kenal namanya, akhirnya itu namanya Ibu Ratna. Nah, untuk anaknya itu si Doni. Kalau untuk suaminya itu jarang kelihatan. Suaminya ketika pindah doang itu suka suka pergi-pergi. Jadi suatu ketika gini bang, jadi nih suaminya itu yang kita tahu itu suaminya ternyata kerjanya berlayar bang. Dia berlayar. Jarang pulang. Dan si Ibu Ratna ini juga jarang di rumah juga dia sebenarnya karena dia pekerja. Dia bekerja. Kalau si Doni di rumah mungkin lagi masih mau ini kali ya, masih baru lulus atau baru nyari-nyari kerja kali ya saat itu tuh. Cuman Ibu Ratna ini tuh emang kelihatannya cantik bang, masih muda banget. Mungkin jadi musuhnya ibu-ibu juga bang, karena bapak-bapak situ juga sering pada ngelirik kan. Iya. Juga di saat itu juga saya masih kecil juga itu emang jadi kayak gimana ya, ibu Ratna ini jadi kayak idaman bang. Kita suka ngintipin bang, tuh di depan rumahnya itu kebetulan ada pohon seri bang, tahu nggak pohon seri yang masih kecil-kecil tuh, yang bulat-bulat kecil kayak itu. Itu biasanya kita suka naik-naik tuh bang, gitu kan, buat ngambilin buahnya tuh. Padahal buat ngintip? Ya sekalian bang, sekalian. Jadi kalau misalnya dia lagi libur nih hari Minggu nih, itu kita seneng bang, suka ngintipin nih, karena dia pakaiannya minim lah kalau di dalam rumah itu. Kalau di dalam rumah minim, ketika keluar pun, makanya ibu-ibu mungkin pada benci ya. Ketika keluar pun beli sayur, itu berangkat kerja itu pakaiannya juga lumayan seksi bang. Kalau untuk kerja kita juga kurang tahu karena dia pakai roknya pendek juga, terus pakai stocking kalau berangkat tuh. Si Ibu Ratna ini udah ada gelagat-gelagat yang mencurigakan lah bang. Jadinya tuh udah jadi bahan omongan ibu-ibu lah. Biasa itu kalau waktu itu tuh kita sambil main bang, kita kan dengerin ibu-ibu pada cerita nih. Kadang juga kita yang anak-anaknya pada lagi nongkrong nih, suka nyeritain lagi balik. Iya. Ibu-ibunya ngegosip, kita juga ngegosip juga bareng-bareng teman-teman nih. Ya kan? Jadi ini kedengarannya nih Ibu Ratna ini kayak memiliki hubungan bang sama anaknya sendiri bang. Jadi tuh kelihatan banget mesranya dia. Jadi ketika ibunya mau berangkat kerja, itu dia udah ini bang, cium tangan, kalian ciuman bibir bang begini. Itu biasa kayak suami istri aja kayak itunya. Kalau cuma cium tangan masih biasa lah ya, wajar kalau kayak gitu bang. Cuman begini doang bang, jangan dibayangin juga ya kan, cuman sedikit doang begitu. Terus akhirnya nih bang, mungkin udah banyak yang ini ya, udah jadi bahan omongan. Sampai kedengeran tuh dia tuh emang udah sering melakukan hubungan intim bang, berdua. Sering melakukan hubungan intim di situ tuh. Jadi di situ juga mungkin penontonnya juga bingung ya, kok anaknya udah gede aja gitu ya bang. Di sini jelasin yang rumor-rumor yang beredar itu Ibu Ratna ini dia nikah sekitar umur 14 atau 15 tahun. Nikah muda ya. Cuman kayaknya kayak kita dengar tuh dia nggak langsung dinikahin bang. Jadi dinikahinnya pas di umur 18 tahun. Jadi mereka pada ngelanjutin sekolah dulu nih. Jadi mereka bisa ngelanjutin sekolah masing-masing. Mungkin anaknya diurus sama orang tuanya ya kan. Terus ini singkat cerita gini bang. Jadi ini kejadiannya saya rada-rada ini bang di harinya ya bang. Cuman ini kejadiannya malam sekitar jam 2. Jadi sekitar jam 2 malam itu
biasa ada hansip yang suka ngetok-ngetok kan, misalnya jam 2 ngetok tiang listriknya 2 kali. Nah itu ngetok jam 2. Jadi hansip tersebut tuh ngedengar suara tangisan perempuan. Jadi rumahnya itu kebetulan ini rumahnya ada gang gede di depannya bang. Jadi tiang listriknya di depan deket banget sama di situ bang. Jadi mungkin hansipnya itu ngedengar kali suara nangis. Dia ikutin, nggak lama ternyata suaranya dari rumahnya Ibu Ratna tersebut. Dia ketok, akhirnya ada kedengeran suara orang minta tolong. Pak, tolong pak. Nah, hansipnya ini tuh nggak berani ngebuka sendiri kan. Karena dia waktu itu kejadian dia patrolinya lagi sendiri itu naik sepeda tuh. Dia lapor RT setempat, RT setempat juga koordinasi ke RW buat ngebuka itu. Akhirnya datanglah beberapa orang nih, RT, RW sama beberapa warga yang masih pada bangun. Datang ke sana, dia minta tolong, itu keadaan pintunya dikunci. Cuman kalau dulu tuh jendela kamarnya dia kebetulan dia itu kamarnya di depan, di kamar depan. Jadi ini garasinya dia. Ini kamar ada jendelanya itu masih kayak zaman dulu yang masih buka kayak gini nih, yang kecil-kecil tuh. Jendela satuan itu ya? Satuan kayak gitu, itu bisa dicongkel kan. Di situ pas dia intip, itu bang, jadi Pak RT sama RW-nya itu ngelihat itu anaknya yang laki-lakinya di bawah, Ibu Ratna itu di atas bang. Jadi udah nggak pakai pakaiannya, udah nggak ada, udah telanjang bulat. Tapi di situ yang anaknya tersebut udah nggak bergerak bang. Ibu Ratnanya doang yang mau coba ngelepasin diri, cuma nggak bisa. Akhirnya lapor lagi sama ini bang, dulu namanya ada Babin Kamtipnas ya, buat ngedobrak pintu tuh buat izin. Akhirnya didobrak pintu kan tersebut tuh. Didobrak pintu tersebut, ternyata itu kejadian pas dibuka pintunya, itu udah nggak bisa dilepas bang. Jadi RT-nya itu langsung buru-buru ngambil selimut ya, bukan selimut kayaknya, ngambil spray yang di dekat situ buat nutupin. Sambil diinterogasi kan juga ini bapak-bapak juga rada canggung ya, karena kan keadaannya kan lagi bugil begitu ya, lagi berhubungan intim. Dipanggil lah ibu-ibu pengurus, ibu-ibu PKK lah, dipanggil lah buat interogasi nih. Terus juga pas dicek itu juga ternyata anaknya itu udah nggak bernyawa bang situ bang. Jadi di sini juga ini banyak udah kedengeran udah pada ini dah. Wah ini kena ajab kayak gitulah, kena inilah, nggak bisa panggil Pak Ustadz gitu. Dipanggil, didoain, nggak bisa lepas bang. Akhirnya disuruh nenangin diri lah, disuruh relax dulu ya kan. Itu juga nggak bisa lepas bang. Akhirnya sepakat itu dibawa ke rumah sakit bang. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya itunya juga bisa kelepas bang. Itu bisa kelepas di rumah sakit. Jadi anaknya itu langsung di situ tuh langsung diurus, karena dia anaknya kan meninggal tuh. Dan pihak RT RW sama dari sekretariat ininya juga langsung ngubungin suaminya. Kebetulan suaminya waktu itu susah diangkat. Akhirnya siang-siangnya baru dia telepon balik ke pengurus RT RW-nya. Dia telepon balik, dengerin kabar. Karena kalau orang dari itu kan nggak langsung bisa pulang ya bang. Nggak bisa, kudu harus singgah dulu di mana. Itu juga lakinya juga ini shock juga. Malah pas kejadian itu, soalnya ini bang, pas kejadian itu rada lama nih yang di kamar itu sebelum ke rumah sakit. Itu warga udah pada ngumpul, karena mungkin udah kesel juga kali ya dengan kelakuan kayak gitu kan. Itu kan namanya aib juga ya bang ya. Itu udah pengen dibakar, pengen digebugin segala macam gitu. Untungnya kan di situ juga udah ada PRT, RW. Akhirnya ya fokusin dulu aja buat ini ngelepas, apalagi kan ini udah ada korban. Terus dari rumah sakit lepas nih, kalau dari rumah sakit dengernya ini korban kalau lagi berhubungan ini dia kena serangan jantung bang, anaknya itu. Dan saat diinterogasi polisi juga
ibunya itu Bu Ratna ini membenarkan Bang, emang dia udah ada hubungan dia dari lama sama anaknya. Udah sering melakukan hubungan kayak gitu ya. Udah sering melakukan hubungan tersebut. Terus ditanya lagi, ini kenapa bisa kejadian seperti itu katanya. Jadi kejadian seperti itu dia ngomong Bang, katanya abis dia lagi melakukan hubungan itu Bang, dia dengar ada orang yang teriak Bang, suaranya gede, tinggi gede. Berhenti, mati kalian, kayak gitu Bang. Abis itu dia ngelihat sosok yang tinggi gede itu turun dari atas Bang, itu nginjek dada anaknya Bang. Ininya si Bu Ratnanya histeris, gak lama dia ngeliat anaknya itu udah nggak sadarin diri Bang, udah nggak sadarin diri. Terus akhirnya kan cerita anaknya juga dikubur, jadi tuh rumahnya tuh kosong. Ibu Ratna ini tuh nggak tinggal di situ lagi karena udah nggak diterima sama warga. Diusir dari kampung situ. Diusir dari situ, diusir dari kampung situ, jadi rumahnya tuh kosong. Ada beberapa hari kemudian, seminggu kemudian tuh adalah pihak dari keluarganya itu buat ngosongin itu tempat, diambil barang-barangnya, semuanya. Ternyata kita dengar tuh dia tinggal di rumah orang tuanya, kembali ke rumah orang tuanya. Terus akhirnya ini kadang kan kita dengarnya juga dari ibu-ibu nih, ibu-ibu suka masih cukup pada ngegosip lah. Pada inilah masih pada kontek-kontekan buat nyari tahu gimana kelanjutannya kan, masih banyak kelanjutannya. Jadi ketika 2 minggu itu lakinya itu pulang ke rumah orang tua istrinya, nggak tahu gimana tuh, atau mungkin langsung diseraiin atau gimana. Lakinya itu pergi lagi buat ninggalin istri. Ini istrinya ini katanya tuh jadi mulai depresi, dia udah nggak bisa kerja lagi karena malu Bang. Ini udah sampai ke tempat kerjaannya dia juga. Oh, beritanya udah semua sampai ke tempat kerjanya juga. Jadi dia kayak orang depresi Bang, jadi udah mulai nggak kurus. Jadi kata ininya tuh udah nggak pernah mandi juga, jarangnya juga makan. Jadi tuh yang tadinya badannya bagus, hemok, ya kan, yang badannya situ jadi kayak kurus kering Bang. Terus yang kagetnya lagi, sebulan kemudian itu dengar kabar dari dari pengurus RW bahwa mungkin dari keluarga sana ngubungin RW tersebut ya, karena kan dia kan masih KTP di rumah itu ya, mungkin buat ngurus surat apa gitu kan. Ternyata dia itu Bang depresi. Jadi dia itu juga ketahuannya gara-gara bau busuk Bang. Jadi udah lama nih, jadi didiemin sama orang tuanya. Jadi orang tuanya ini pun juga malu juga ingin aibnya juga Bang. Ingin aibnya mungkin nggak diurusin juga, terserah dia deh. Jadi dia cuma dikasih makan kayak gitu. Ketahuannya sekitar 3 hari itu udah mulai ini Bang, ada lalat hijau udah mulai masuk lewat ventilasi, sama udah kecium bau busuk. Yang tadinya disangkanya itu bangkai tikus, ternyata bangkai orang gitu. Ternyata dia udah meninggal, udah kegantung dia Bang. Nah dari situ akhirnya nih udah mulai nih Bang nih, rumahnya kan kosong nih, ya kan, rumahnya nih kosong nih. Itu udah mulai banyak banget kejadian mah rumah kosong. Yang pertama awal mulanya itu ada ini Bang, sering ngelihat ada sosok itu, si almarhum Doninya ini anak ini, almarhum Doninya ini lagi di depan pintu Bang, lagi kesakitan minta tolong. Cuman dia itu netesin Bang, dari kelamin itu netesin cairan warna kuning, itu baunya busuk kata orang-orang. Dia busuk. Dan itu juga ditambah lagi Bang, soalnya pas lagi di sana tuh lagi gencar-gencarnya ini Bang. Jadi jam 9 malam tuh udah sepi itu tempat, karena lagi gencar-gencar itu ada sosok kuntilanak juga. Cuman yang ini Bang, yang suka ngacak-ngacak ari-ari Bang. Jadi kuburan ari-ari kan itu kan biasanya pakai tempat sampah tuh, habis dikasih lampu. Iya. Itu paginya udah acak-acakan. Ari-ari itu tinggal setengah. Ari-arinya tinggal setengah, udah bekas acak-acakan kayak gitu tuh. Oh, berarti itu suka keliling berbarengan sama teror itu Bang berarti. Berbarengan. Jadi makanya di situ orang tuh keluar malam itu rada takut. Terus juga yang sosok yang tadi yang dibilangin sama Bu Ratna emang bener ada Bang, dia suka nampakin diri di rumah itu Bang.
Jadi yang tadinya rumahnya namanya masih komplek baru, dia belum ada ini, belum ada pagar yang paten, yang gede gitu kan pagar ini. Iya. Jadi dia yang tadinya dia itu ada garasi, itu udah numbu alang-alang udah ini, Karena udah nggak kurus, berarti, Bang, ya. udah tembok-temboknya juga udah mulai pada retak, tembok-temboknya itu. Jadi di situ sering banget kejadian, udah sering banget kejadian, terus sering ngelihat itu juga anaknya. Ini yang waktu itu kejadian sama tukang sate, Bang. Tukang sate ini baru di situ, jadi dia nggak tahu kabar umurnya kayak gimana nih. Kabar umur kayak gimana. Jadi tukang sate itu ada yang manggil mau beli. Yang sosok yang diceritain itu Bu Ratnanya ternyata keluar dari rumah itu. Dia pakaian minim, pakai celana short pendek, katanya pakai celana short pendek sama baju yang minim lah, Bang. Jatuh kayak tank top lah. Iya. Kayak tank top. Dan itu kan udah jadi, Bang, dimesen, Bang. Mesen sate udah jadi. Kata abangnya, Bang, nih Bu udah jadi. Ya udah bawa masuk, Bang. Bawa masuk, katanya nih Bu Ratna itu ngegoda dia sih, katanya. Dia diceritain ngegoda dia. Semua menurut pengakuan tukang satenya, dia ngelakuin hubungan intim tuh, Bang. Sama sosok tersebut. Sosok tersebut. Cuman dia ketahuannya ini sama Hansip, Bang, sama Hansip lagi nih, ketahuan lagi sama Hansip. Ini kok ada gerobaknya, orangnya nggak ada. Ada gerobaknya kok orangnya nggak ada. Itu dicari-cari, nggak taunya itu tukang satenya itu lagi tiduran, Bang, terlentang di kamar yang bekas kejadian tersebut. Akhirnya dibangun kayak orang linglung, karena kan itu udah lantainya juga udah pada retak, udah gitu kan juga saya juga sering kalau siang-siang suka masuk ke dalam kalau siang-siang tuh. Jadi buat main suka, jadi banyak jejak-jejak kaki dari tanah kan. Kayak gitu juga udah mulai banyak coret-coretan. Itu kaget dia ngelihat, ini kok kayak begini bentuknya, tadi perasaan rumah, katanya gitu. Dibawa ke kantor sekretariat tuh, diceritain kayak begitu. Heboh, Bang, akhirnya cerita itu heboh tuh. Sosoknya si Bu Ratna ini sama yang si Doni tadi tuh jadi heboh, malah jadi ngeganggu warga sekitar di situ sih, Bang. Terus ada lagi ini ceritanya nih, Hansip nih, Bang, Hansip. Jadi Hansip itu yang lagi keliling itu, dia ngelihat, Bang. Dia kan udah tahu kejadian ini. Dia kaget, ada yang manggil-manggil minta tolong dari dalam. Manggil-manggil minta tolong. Dia bilang kan nggak ada kejadian, nggak ada orang juga kan, dia lihat itu kan. Cuman dia ngelihat di dalam itu ada orang, ibu-ibu sosoknya kayak Bu Ratna gitu. Itu lagi manggil-manggil dia, Bang. Jadi dia nggak pas dia ngelihat ke dalam itu, dia tahu nih Bu Ratna nih. Dia manggil temennya lagi nih, Bang. Manggil temennya lagi. Itu bener gak dia, atau emang dasarnya emang maling atau gimana gitu, ada orang di dalam. Iya. Cuman yang Hansip yang tadi tuh udah tahu emang itu sosok itu, Bang, sosok Bu Ratna. Jadi yang ininya Hansip yang lihat perawal itu nunggu di depan, ini yang masuk nih yang rada berani. Yang rada berani nih. Jadi dia buka pintu, dia kaget. Pas buka pintu ruang utama, masuk ke kamar, itu udah ngelihat sosok Bu Ratna lagi begini, Bang, lagi ngangkang begini. Di sini keluar kayak nanah katanya. Ini cuman dia bentuknya gimana? Itu lidahnya udah menjulur, Bang, Situ dia lari, Bang, lari sejadi-jadinya keluar. Semuanya juga ditabrak. Gempar lagi, Bang, ceritanya di situ. Dari mulut ke mulut berarti, Bang? Dari mulut ke mulut. Terus ada lagi nih, Bang, kejadiannya. Ini jadinya gimana ya? Jadi banyak sosok yang muncul jadinya ketika pas habis kejadian begitu. Jadi kayak magnet lah, Bang. Kayak magnet, jadi buat makhluk-makhluk yang lain tuh pada ke situ. Karena kebetulan juga nih rumahnya ini, kalau bisa dibilang nih rumahnya posisi jelek, Bang. Posisi tuh kayak jatuhnya, kalau orang-orang bilang tuh tusuk sate jatuhnya. Oh iya. Jelek, karena depannya tuh ngelos. Dia depannya tuh gang gede, langsung depan kebun aja gitu. Posisinya jelek deh. Jadi saya tuh kalau malam tuh suka main ini, Bang, suka main petak umpet sama teman-teman nih, Bang. Suka main petak umpet. Cuman nih petak umpetnya pas lagi mau terakhir nih, kita kan dulu boleh pulangnya itu cuma sampai jam 9. Iya. Jam 9 malam. Nah, ini kita udah sepakat, Bang, sama yang jaga ini. Udah
pulang aja, ngumpet di rumah aja. Oh, yang jaga terakhir ditinggal. Nah ya, yang jaga iya, terakhir iya. ditinggal. Kita main di deket yang rumah itu bang, di rumah si Ibu Ratna tersebut, karena rumahnya kan juga deket banget sama lapangan juga. Kita main situ. Cuman dulu ada tiang yang buat jaganya tuh, tiang telepon tuh, yang tiang telepon yang beton gitu, yang warna putih. Oh, iya. Dulu masih ada tuh tiang telepon, dia begini kan jaga. Dia nyari, dia ngelihat katanya ada ini bang, dia ngelihat sosoknya saya lagi ngumpet di situ bang, masuk ke rumah kosong tersebut, rumahnya Bu Ratna. Dia beraniin dia masuk ke dalam, karena kan dia nggak ada pikiran kita mau pulang mau ngerjain dia. Iya. Nah, dia masuk ke dalam, akhirnya tuh dia nggak tahu bang, dia ke dalam dia nggak keluar karena kita juga nggak tahu nih pulang. Nggak lama, ibunya itu jam 9:30 malam itu semua nyamper ke rumah kita semua, nyariin anaknya. Nyariin anaknya, udah main kesini nggak gitu kan. Pindah lagi ke tempat teman saya, main kesini enggak, orang tadi dia ditinggal, orang lagi jaga, tadi gitu kan, lagi jaga ditinggal, udah kita semua pada pulang, emang udah sepakat pulang. Tadi emang mainnya di mana? Ya di situ, dekat rumahnya itu. Dicarilah, di situ kan juga ada kebun kosong juga, dicari anaknya di mana. Terus dicari di kebun nggak ada, terus dicari juga di sekitaran situ nggak ada. Akhirnya mulai rame ini, satu RT udah mulai rame ini buat nyariin ini si teman saya ini nih bang, nyariin. Akhirnya kita coba cari tuh, yang bapak-bapak tersebut sama ibu tersebut nyari ke dalam rumah kosong tersebut bang, rumah kosong yang bekas rumahnya Bu Ratna tersebut. Itu udah dicari, nggak ada bang, sampai ke kamar mandi, sampai ke kamarnya ada 2 kamarnya, ke dapur itu nggak ada. Akhirnya di situ ada yang ngerti bang, akhirnya manggil orang yang ngerti lah, manggil orang yang ngerti buat nyari ini, karena udah mikirnya ini kemana nih. Kalau logisnya mungkin diculik atau gimana ya kan. Iya. Logisnya diculik, cuman nggak bisa dipungkiri juga pas itu juga ada ininya juga bang, pada mikir gaibnya juga. Akhirnya mulai bang, sama orang pinter ini dikasih dia bawa air putih, disiram-siram nih bang ke rumah tersebut nih. Terus sama warga itu suruh pada ngambil alat-alat buat masak bang, kayak panci, terus sama penggorengan gitu ya. Itu suruh ngetok-ngetok bang di sekitaran rumah tersebut, di rumah, di kebun, cari-cari. Itu nggak keluar juga tuh bang, nggak keluar juga. Tapi ini yang orang yang bisa ini masih coba kayak ritual kayak begitu lah bang. Akhirnya dia ini udah ada penjelasan nih, katanya dia diculik bang, ini ada yang nyulik anaknya nih, ada yang nyulik sosok katanya. Ini saya lagi nego katanya buat ngebalikin anak. Tapi mudah-mudahan nih anak jangan sampai dikasih air susu dulu bang, maksudnya disusui. Karena kalau emang udah disusui, untuk baliknya lagi tuh susah. Oh, kalau udah disusui sama makhluk tersebut ya? Iya, kalau dibilangnya apa ya dulu ya, kolong wewe bang ya. Iya. Kolong wewe itu ya. Jadi udah nego-nego, dia minta ini bang, minta ayam hitam cemani, cuma nama ini sama kepala kambing, cuman dia nyarinya warna hitam. Gak dikasih sih bang, nggak dikasih, nego-nego juga nggak dikasih. Akhirnya ini juga warga juga nggak tahu tuh gimana caranya ini. Selesainya lama tuh bang ritualnya. Itu jadi selesainya itu ketika mau subuh. Ketika lagi mau ajan-ajan panggilan tuh. Lagi panggil-panggilan cuman belum ajan. Kata yang orang yang bisa ini, cari lagi coba di rumah itu katanya. Dicari lagi bang. Di rumah itu nggak ada. Pas di kamar mandi akhirnya ada bang. Di kamar mandi ini baknya udah kosong. Baknya di semen, ada itunya kan di semen, ada kayak ubinnya begitu. Itu lagi ngeringkuk bang, kedinginan. Cuman nggak ada air ya. Ditanyain nggak bisa, cuman diem aja, begitu diem, kayak orang bingung, mukanya orang bingung. Terus besokannya ini anak juga, teman saya ini sakit nih bang, sakit berapa hari tuh, cuma sambil diobatin juga tuh sama orang-orang yang bisa itu bang, berasa hari-hari tuh sering datang buat ngobatin. Cuman ya akhirnya nih anak tersebut masih main juga teman saya, cuman kelihatan jadi kayak orang
ini bang, kita ngomong itu kayak orang gak nyambung. Kadang kita lagi ngomong, cuma kadang-kadang suka kayak orang kaget gitu. Kayak orang linglung berarti bang? Kayak orang linglung, kayak orang kaget. Kayak orang kaget. Cuman kayaknya juga masih, sekarang udah nikah kan, sama-sama udah nikah bang dulu. Karena kita udah pindah juga gitu. Nah itu sosok malah lagi ada lagi, sosok kolong wewe lagi tuh bang. Nah terus ini kejadiannya lagi, ini bang yang muncul ini nih bang. Yang muncul yang kuntilanak yang suka ngacak hari-hari ini bang. Jadi di dekat rumah itu tetangga saya tuh lagi ada yang hamil tua tuh. Lagi yang hamil tua. Masih ibunya teman saya juga lagi hamil, adiknya dia. Adiknya dia tuh lagi hamil tua. Itu ini yang ngelihat kakak saya bang, itu lagi keliling bang. Jadi yang kuntilanak yang itu tuh lagi keliling di gang-gang. Sambil dia berhenti di rumahnya si itu yang teman saya tersebut yang ibunya lagi hamil. Dia nggak bisa masuk. Kalau di sono dikasih apa ya bang ya dulu ya? Dulu kalau orang hamil tuh pakai bangle, peniti, terus sama kayak gunting ya. Iya. Terus ada sapu lidi juga ya bang. Daun nian sama bawang putih tunggal. Iya biasa kayak gitu ya. Dia pakai begituan, dia tahu tuh. Itu yang ngelihat juga banyak. Jadi tetangga-tetangganya ngelihat itu sosok yang itu lagi ngeliatin itu, lagi ngincer bang. Sampai ketika itu, ini adiknya juga hampir ini bang, adiknya juga hampir nggak selamat bang adiknya itu. Jadi si ibunya teman saya itu dia keluar pas masih gimana ngomong maghrib baru-baru lah, maghrib apa sih istilahnya, maghrib tua banget ya. Maghrib tua ya istilahnya, itu keluar. Dan pada saat kejadian itu dia keluar itu mau nyariin teman saya ini belum pulang. Oke. Cuman dia itu kalau orang lagi hamil itu kan, harusnya kan rambutnya itu kan diikat ya bang ya, diikat biasanya biar nggak wangi ya. Karena dia sama makhluk begituan demen kayak yang gitu kan, katanya wangi. Ya karena dia buru-buru kan, panik juga ngelihat anaknya belum pulang maghrib kan, takutnya kejadian juga kayak teman saya juga yang satu lagi tuh, takutnya dia diinin juga, dia keluar bang. Jadi itu nyokapnya teman saya itu ditemuin di bawah pohon kapuk. Situ dekat situ ada lapangan, ada pohon kapuk tinggi bang, pohon kapuk tinggi, yang kapuk yang gede itu yang warna hijau, cuman gede kapuknya, pohon kapuk gitu. Dia lagi senderan bang, cuman yang nemuin tuh bapak juga lagi pulang kerja, cuman dalam keadaan dia pakai daster bang, dalam keadaan ketubannya udah pecah bang, air ketubannya, jadi udah ngalir. Itu buru-buru bapak tersebut tuh, karena masih tetangganya, buru-buru manggil warga sekitar tuh. Nah kebetulan di situ lagi pada masih kerja bang, jadi tuh nyokap ibu saya tuh dianterinnya pakai becak bang, dulu ada deket pangkalan becak di situ. Dianterin becak, dibawa ke bidan, nggak bisa lagi karena nih anaknya nih udah kelamaan bang, takutnya keracunan, udah kelamaan pecah ketubannya kan, takutnya dia malah membiru. Akhirnya dibawa ke rumah sakit bang. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di Besok Pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Si nyokapnya itu cerita ke suaminya bahwa dia tadi itu ada yang narik. Jadi dia ngelihat sosok kayak anaknya. Nah tiba-tiba ada yang narik ngedorong dia itu ngejorokin dia ke pohon tersebut bang. Dia minta tolong cuman nggak ada suaranya. Sebenarnya dia udah kayak sesak napas. Ini perutnya udah ditekan ternyata bang, sama yang sosok yang kuntilanak yang itu bang. Udah ditekan begitu. Akhirnya dia sampai udah nggak kuat, sampai dia pingsan di situ. Itu keluar. Itu kacau sih, kasihan juga sih sampai kejadian kayak gitu tuh. Ini juga sosok yang ini juga ada kisahnya juga sebenarnya sih bang. Dia bisa jadi kayak begitu sih. Bisa jadi sosok yang suka neror itu bang. Jadi yang dengar tuh dulu itu sebelum terjadi adanya komplek tersebut tuh, di situ emang pemukiman bang. Cuman dia yang masih jarang-jarang penduduk lah.
Jadi ini sosok ini itu awal mulanya ini perempuan baik-baik awal mulanya. Suami istri biasalah. Cuman suaminya itu suka judi, suka mabuk, pulang-pulangnya juga dia suka KDRT bang. Mungkin istrinya juga dendam bang. Istrinya udah mulai nih bang, malah jadi istrinya malah nggak bener nih, malah jadi belajar ilmu bang. Masang pelet, masang susu. Iya. Dan sampai dengar juga itu malah banyak orang yang berobat semua, malah jadi dukun juga di situ. Orang ngobat saking dendamnya sama laki-laki kali ya, dendamnya sama laki-laki, jadi dia ngobatin yang istri pada tersakiti lah bang kayak gitu. Nah suaminya itu juga dengar dibikin meninggal juga sama dia bang, dibikin meninggal tuh dia, lakinya katanya tiba-tiba muntah darah kayak begitu, muntah darah meninggal. Nah sosok tersebut nih bang, dia meninggalnya itu ketika dia itu udah nggak bisa ngasih makan ininya bang, ngasih makan makhluk peliharaan dia bang. Jadi digerogotin sendiri sih, digerogotin sendiri sama tuh makhluk sih bang. Baru akhirnya dia mungkin itu korinnya atau gak diterima atau gimana ya bang ya. Jadi dia sosok itu di sekitaran situ aja dia. Masih gentayangan gitu sih bang. Oke Bang Johan, kayaknya kampung lu gokil juga sih bang itu. Iya. Kayak serem, ngeri-ngeri sedep juga itu bang. Itu di daerah mana kalau gue tahu? Itu masih daerah pinggiran Jakarta sih. Dulu kalau orang-orang sebutnya tuh di tahun 90-an tempat jin buang anak lah, karena jauh banget kan. Jalan tol juga belum ada. Nggak kayak sekarang ya, kalau sekarang udah ramai bang. Udah rame. Tapi sekarang berita-berita itu masih beredar nggak bang di daerah situ? Kalau yang rumahnya yang Bu Ratna tersebut itu nggak dijadiin ini bang, nggak dijadiin rumah lagi. Itu akhirnya karena banyak gangguan, itu rumahnya itu dirubuhin bang. Dijadiin fasilitas umum lah, didiemin aja gitu buat parkiran mobil. Sekarang udah nggak dipakai lagi. Karena mungkin pada saat itu sempat mau dijual mungkin ya. Sempet mau dijual, cuma nggak laku-laku. Dan sekarang dijadikan kayak parkiran mobil gitu. Iya, parkiran mobil. Masih ada tempatnya bang? Masih ada tempatnya. Nah kita kembali lagi nih bang sama si Doni dan Ibu Ratna ini ya. Pada saat dia mulai pindah ke daerah situ kan lu masih umur berapa bang? Pada saat 10 tahun, 11 tahun lah. Nah itu kejadian dari pas dia datang sampai sama kejadian yang pas dia gancet ini lama nggak bang ini? Jarak waktunya gitu dari pas dia datang nempatin rumah itu? Ya lumayan lama, hampir setahunan dia. Cuma kita udah tahu dia kejadiannya udah kayak deket ini segala macam gitu bang. Jadi dia sempat masih tinggal di situ berapa bulan, bertahunan gitu. Iya. Nah pada saat dulu pas waktu ngintip-ngintip itu nggak sempat mergokin mereka berdua gitu bang? Nggak sempet bang. Cuman kita senangnya ngeliatin si ininya aja bang, ngeliatin si Bu Ratnanya juga. Malah yang lebih gokil lagi, dulu kan si Doni itu masih suka di rumah mulu tuh. Kita lagi main petak umpet, suka ngumpet di rumahnya dia tuh bang, di kamar tersebut tuh. Jadi teman saya ini gokil ini, kan ada baju-bajunya Ibu Ratna tuh, sering dicium-ciumin baunya, terus pakaian dalamnya juga sering gitu bang, sering buat jadi bahan-bahan begitu sama anak-anak. Bahan-bahan apa tuh bang? Bahan-bahan hayalan bang, bahan-bahan hayalan. Itu umur lu baru 11 tahun loh bang. Iya. Udah menjerumus ke seks kayak gitu. Pada saat itu udah, makanya jangan dicontoh pada saat itu. Pada saat itu udah bang. Masih SD ya itu ya berarti ya, belum masuk ke SMA ya, SMP bang ya? Iya belum. Masih SD mungkin kelas 3, kelas 4-an mungkin ya? Iya, kelas 3 lah itu waktu itu. Kelas 3-an ya? Iya. Alasan cuma buat apa? Ngumpet di dalam rumahnya. Ternyata usut-penyusut maunya itu. Iya. Buat ngambilin itu, dijadiin fetish mungkin bang ya? Iya. Mungkin kalau orang sekarang bilang fetish gitu bang ya? Ngerti nggak? Ngerti. Kalau dulu kan belum ngerti. Nah pada saat ketahuan sama Hangsip ya. Iya. Itu kan posisinya si Doni lagi di bawah ya. Iya. Dan ibunya itu di atas. Keadaannya si Doni itu udah meninggal bang. Udah. Doni itu keadaannya udah meninggal, udah nggak bernyawa bang. Matanya melek bang. Terus dari mulutnya itu rada-rada keluar kayak busa gitu. Kalau dengar dari rumah sakit mah katanya kena serangan jantung bang. Gitu. Berarti mungkin nggak sih pas dia lagi main kayak gitu terus meninggal gitu bang? Atau mungkin belum selesai kali itu ya permainannya? Karena kan juga yang menurut kesaksian Bu Ratna tersebut kan mereka lagi ngelakuin hubungan intim bang ya kan? Iya. Terus dia ngelihat sosok yang tinggi gede itu, yang neken dadanya si Doni tersebut tuh. Baru di situ Doninya udah nggak sadarin diri. Gitu. Berarti setelah ditekan gitu ya? Iya. Diinjak bang, bukan ditekan, diinjak bang. Dan sebelum kejadian itu sempat dengar suara juga kan?
kalian akan mati gitu. Iya. Oh iya bang, kan setelah kejadian itu kan rumah Bu Ratna ini kan kosong tuh ya. Iya. Pernah ada yang nempatin nggak atau mungkin tinggalin gitu? Pernah bang. Karena kan udah banyak yang tahu tuh rumahnya itu bang. Udah rumahnya juga angker lah gitu. Iya. Jadi nih ada ini bang, dari daerah Jawa nih mau ngelakuin bikin ini bang di lapangan, dekat lapangan tuh. Dia mau ngadain pengobatan tradisional bang. Oh iya, kayak debus lah gitu ya. Lebih sama. tepatnya sih pengobatan tradisional ini bang, dikasih ramuan, kadang didoain gitu. Oh iya. Ini emang suka begitu sih bang, dari RW tuh suka diundang, jadi pengobatan itu gratis, bayar sukarela gitu. Jadi itu ditaruhnya di situ bang, ditempatin. Jadi kru-krunya tuh ya? Semuanya kru-krunya tuh. Kru-krunya ditempatin di situ. Jadi udah dibersihin dulu nih sama RW, buat tempatin di situ bang. Nah, di sini kan itu juga orang bisa juga tuh bang. Terus tiap malam tuh warga kedengeran bang, dia gedebak-gedebuk kayak orang berantem. Kalau yang kita denger, ini itu kalau saya memanggilnya Gus-Gus aja ya. Emang namanya juga Gus, inilah ada bang namanya tuh. Dari daerah Jawa tuh. Dia suka cerita nih anak buahnya. Jadi di situ dia mau ngebersihin katanya. Mau ngebersihin, cuman dia nggak bisa bang, rada berat itu yang sama sosok tinggi gede itu. Jadi tuh pas dia mau bersihin kayak orang bertarung bang, itunya dorong-dorongan. Itu yang Gus itu tuh katanya sampai ke banting mental apa anak ininya. Dan kita tanya kan, ditanya juga sama warga situ kan, kita tanya, Gus, di sini kan pernah ada kejadian kayak gini. Iya bener kata dia, itu itunya sosoknya masih ada di situ katanya. Sosoknya masih ada di situ, si Bu Ratnanya sama si Doninya itu katanya masih ada di situ. Cuman di situ dalam keadaan ini bang, di kamar mandi itu di dalam keadaan dirantai sama makhluk gede itu bang. Dirantai dia di kamar mandi. Sambil kadang suka dibawa-bawa ke peliharaan katanya. Dirantai di situ bang. Dan masih ini bang, si ininya juga di keduanya itu masih ngeluarin cairan yang bau banget. Maka di situ kalau misalnya udah ada bau-bau kayak amis, bau-bau kayak busuk kayak begitu bang, kita tahu pasti nih si Doni sama Bu Ratna nih biasanya nih lewat atau gimana. Kalau yang nggak ditampakin mungkin lewat apa mungkin. Berarti sampai hafal bener bang lu baunya ciri khasnya gitu. Baunya ya, bau ciri khas. Itu bau nanah apa gimana? Kayak bau nanah gitu, kayak bau amis kayak gitu. Dari itu tuh. Nah pada saat dulu pas ketahuan ini kan pengen sempet dibakar sama warga tuh bang. Iya. Karena kan ini kan tindakan yang aib lah ya. Aib atau bikin dosa satu kampung lah. Ya kan. Kadang kan sial berapa rumah tuh. Iya sial berapa rumah kan ada bacaannya kayak gitu kan. Itu pengen sempet dibakar bang. Enggak nyampe dibakar karena kan langsung diamanin bang. Enggak sempet dibakar, akhirnya cuman diusir aja sih bang. Nggak boleh buat nempatin situ dia lagi. Oke, dan ditambah lagi ibu-ibu sekitaran situ juga risih mungkin sama si Bu Ratna ini ya? Ya risih bang, karena ya laki-laki. Kalah cakep kali bang? Ya emang siapin cakep bang. Karena kita yang masih kecil aja punya fantasi ke dia ya kan. Yang lebih tua, gimana yang bapak-bapak. Mungkin buat bahanin dia juga kali bang. Susah sih gitu. Tapi nggak sempat menggali literasi Bu Ratna ini kerja apa gitu bang? Nggak tahu sih kerjanya. Kalau misalnya kita lihat dari setelannya sih kayak orang kerja di bank gitu. Pakai rapi, pakai pakai sepatu hak tinggi kayak gitu, pakai rok gitu. Nah pada saat mulai ketahuannya dulu kan sempat gempar berarti itu bang di daerah situ ya. Itu apa nggak ada kayak dari pihak kepolisian yang datang buat ngecek kayak gitu? Nggak ada bang di sana dulu mah. Dulu yang lebih geraknya tuh malah ini bang, yang lebih geraknya itu di tahun itu tuh malah tentaranya bang yang gerak bang. Laporan apa itu kan. Nah kebetulan kan di situ juga banyak kawasan yang ini juga bang, yang emang kerjanya juga ini tentara. Ya dicek di situ nggak ada apa-apa juga. Punya usut juga nggak ada apa-apa di situ. Banyak banget terornya bang itu rumah ya. Dari mulai tadi sempat tukang sate ya juga. Tukang sate. Sempat bersetubuh juga mungkin bang. Pengakuan tukang sate itu. Tukang sate itu pengakuannya. Oke. Tapi pasti udah disadar dia udah ada di mana ini gitu. Kaget. Karena dia kasih tahu ciri-cirinya. Ciri-ciri ya, warga sekitar, oh iya berat gitu kan. Dia ngasih tahu ciri-cirinya. Rambutnya lumayan panjang katanya, hidungnya mancung.
Terus Padahal saat itu rumah udah kosong, udah dia. kosong, Udah berantakan. udah berantakan, udah nggak ada Dan jadi tempat buat bermain juga ya. Iya, udah itu ke tukang sate itu emang baru jualan di situ, Bang. Baru masuk, Oh, baru yang masuk ke baru-baru, daerah situ iya, iya, jualan. iya. Jadi dia belum tahu rumor-rumor itu. Sama temen lu lagi tuh yang main tak umpet itu, Bang? Sampai sekarang masih ada orangnya, masih ada. Cuman ya kayak begitu, Bang, jadi rada kurang. Sampai sekarang, Bang? Sampai sekarang. Makanya udah nikah dia juga. Cuma kayak orang gimana sih ya? Kayak orang jadi susah buat diajak komunikasi. Kadang kita ngobrol apa nggak nyambung kayak gitu. Oh. Sempat berobat juga sih kemana-mana, Bang. Cuman katanya udah susah, ini udah dikasih disusuin, Udah ditetein lah ya udah gitu susah. ya. Masih syukur bisa balik kata dia. Masih syukur nih anak masih bisa balik keadaan hidup, Bang, masih bisa balik keadaan hidup. Kadang ada juga katanya yang keadaan itu tuh keadaan ya bener-bener udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi, cuma keadaan raganya doang hidup doang gitu. Cuman mah dia mungkin ininya udah kemana-mana kali diajak sama dia kali. Iya. Cuma jasadnya aja dikasih gitu mungkin, Bang. Ya? Iya, Akhirnya kampung lu serem juga berarti, Bang. bisa dibilang gitu, Bang. Sampai sekarang udah nggak serem. Sekarang kayaknya masih mungkin ada kejadian-kejadian, cuma rame juga sih, Bang, sekarang sih. Rame. Mungkin pada saat itu kalau orang udah pada tahu handphone mungkin bisa direkam loh, Bang. Bisa kan. Tahun kayak gitu ya kan, sekarang kan kalau apa-apa tuh harus viral gitu kan. Kalau sekarang kan juga ini kalau dulu kan belum terlalu penuh ya ininya, kompleknya belum terlalu penuh. Kadang 3 rumah ada yang 01 kayak gitu. Jadi kalau sekarang udah rame, Bang. Oke, Bang, pada saat itu kan kejadian si Doni meninggal ini kan Bu Ratna kan sempat dipulangin tuh ke rumah ibunya ya. Itu nggak berapa lama dan meninggal. Berarti dari keluarganya Ibu Ratna ini, ibunya Ibu Ratna ini nggak sempet nerima juga nih sama keadaan anaknya. Enggak juga, Bang, karena juga nanggung malu. Oh, oke. Makanya akhirnya ditelantarin gitu aja berarti. Iya, paling dikasih makan kayak gitu. Sampai akhirnya ketahuan udah bau bangke gitu. Udah bau bangke. Ketahuannya bau bangke sama udah masuk dari ventilasi tuh laler hijau, Bang. Udah masuk itu. Dan akhirnya mengakhirkan hidupnya dengan gantung diri. Iya, gantung diri. Dan itu juga itu, Bang, jadi pas lagi di rumah sakit, pas lagi dimandiin ya, yang dengar dari rumah sakit itu, Bang, itu dari dalam kelamin dia keluar belatung terus-terusan sampai nggak bisa berhenti. Itu sampai akhirnya disumpel juga tuh, Bang, sampai akhirnya disumpel sama pemandinya biar nggak keluar, nggak habis-habis soalnya katanya. Belatungnya, Bang, nggak habis-habis gitu. Ajab gitu, Bang. Ya, Bang, percaya nggak percaya sih kayak gitu ya, Bang, ya. Sampai bisa makan korban kayak gitu lagi main terus tiba-tiba meninggal dan nggak bisa dilepas lah, gancap gitu, Bang, ya? Iya, kalau istilahnya itu. Nah, setelah itu kejadian apa lagi tuh, Bang? Kejadiannya ini, Bang, jadi yang kejadiannya ini kejadian lucu nih, Bang. Ini tetangga saya nih, Bang, ngomongin namanya Pak Slamet nih. Jadi dia pas lagi si Bu Ratna meninggal ini yang gantung diri, ini Pak Slamet ini nih lagi kerja di luar kota, jadi dia nggak tahu. Oh, iya. Jadi di depan komplek dia mau masuk ke dalam tuh, masuk komplek, itu dia diberhentiin sama Bu Ratna tuh, minta anterin ke apa namanya, ke daerah masih nggak jauh dari komplek tersebut, mau ke rumah temennya, Bang. Katanya ini cerita nih, Bang, dia emang Pak Slamet ini doyan suka cerita sama anak-anak juga, Bang. Suka cerita ini kan. Dia ketemu sama Bu Ratna kayak orang baru pulang kerja, pakaian begitu, Bang. Pakaiannya masih seksi lah gitu, bonceng lah, pakai motor kan. Dulu motornya Pak Slamet itu motornya masih Honda Legenda yang kayak Astrea tuh, kayak Astrea Legenda tuh. Bu Ratna katanya duduknya miring. Gak lama dia ngobrol. Ini kejadiannya malam katanya, Bang. Kejadian malam. Kita dia mau pulang ke rumah nih. Masih jam 9-an lah. Jalan, dia nganterin katanya ke dalam komplek juga. Cuman dia suruh tunggu, Pak Slamet tunggu di sini ya. Saya mau masuk ke dulu, cuman dia belok ke gang, Pak Slamet nungguin situ aja sambil ngerokok. Gak lama katanya Bu Ratna balik lagi. Gitu kan, gak lama balik lagi. Pak, anterin lagi satu lagi, Pak. Anterin lagi ke satu tempat lagi katanya. Ya udah, ikut aja. Dia ngobrol-ngobrol asik nih. Ini Pak Slamet juga orangnya juga rada-rada emang gampang juga bergaul. Jadi ini katanya Pak Slamet, ini Bu Ratna ini udah mancing-mancing, Pak. Udah mancing-mancing, Bang. Udah mancing-mancing hasratnya dia lah. Dari mulai udah dipegang pinggangnya, udah ditempel sama
sama dadanya udah ditempel bang. Jadi digituin ya. Digoyang-goyangin. Iya. Nah sama Pak Slamet makin disenengin bang, makin seneng dia, dimain-mainin rem jadinya. Dia ngelihatnya nih, dia ke suatu tempat nih bang, suatu tempat nih, yang dia lihat itu katanya hotel ini bang, hotel yang ada di sebelah sebelah terminal bang. Ini ada hotel juga ada tua. Itu dia diajak bang di situ bang, diajak buat check in di situ. Nah kebetulan nih Pak Slamet kenapa ceritanya dia nyantai nih, Pak Slamet ini bang duda, jadi dia mah bebas-bebas aja, bebas-bebas aja. Jadi dia mah dikasih kame kucing, dikasih ikan kan mah ini aja bang. Jadi itu dia masuk ke situ bang. Ya udah dia ngelakuin kayak begitu, hubungan kayak begitu, hubungan badan. Tapi abis itu Bu Ratna izin pulang, izin keluar dulu katanya. Pak saya ini ya ditungguin sama Pak Slamet kok nggak balik-balik. Nah akhirnya dia kelamaan nih pulang kali nih orang gitu kan. Dia keluarlah ke resepsionis minta KTP-nya dia karena dia mau check out kan. Bang ngeliat ini nggak tadi apa tadi ngomong istri saya tadi, saya kan masuk berdua tadi, apaan orang bawa masuk sendiri itu kalau bawa KTP saya katanya, bapak nulis ini juga sendiri. Lah tadi kan saya ngobrol bang, ngeliat orang saya ngeliatin bapak ngomong sendiri. Bapak ngomong sendiri sambil ngerangkul kayak begini naik ke tangga ke lantai 2. Itu sih bang pas cerita Pak Slamet tuh. Akhirnya pas dia tahu ternyata itu udah Bu Ratna udah meninggal, kaget dia shock bang. Kaget dia shock bang. Dia shock tuh, waduh dia nggak habis pikir di situ bang. Dia ngelakuin kayak gitu sama siapa kata dia gitu. Berarti resepsionis tahu ya kalau dia itu datang sendiri? Datang sendiri, cuman kayak orang ngomong ngomong-sendiri. Kayak orang ngegandeng orang naik ke atas. Padahal gitu. Pas Slamet gandengnya ibu ini ya, Bu Ratna kan? Bu Ratna iya. Dia ngomongnya. Keren. Oke nih Bang Johan, thank you banget nih udah mau berbagi sebuah pengalaman yang cerita gokil sini bang, menurut gue bang. Namun sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan bang buat teman-teman semua. Paling pesan-pesannya ya, sebenarnya kayak cerita Gancet ini kadang bisa juga ada mistisnya, juga bisa ada medisnya juga sih bang ya. Kadang ya nggak bisa dipungkiri juga emang namanya hal-hal seperti itu juga pasti ada ya bang, namanya orang kan pasti kena hukuman atau gimana ya bang. Cuma kalau di medisnya juga ada sih. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bang Johan. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.